dengan nomor NPM 18.16963201041. Mata kuliah kepemimpinan dengan Bapak Asri Maros SI. Program studi saya Administrasi Negara Reguler 1 semester 5. Asal kampus saya Tio Muara Bungu. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang kepemimpinan dan organisasi. Nah, sebelum saya masuk dalam kepemimpinan dan organisasi, saya akan menjelaskan satu persatu apa itu arti kepemimpinan dan apa arti organisasi. Nah, saya akan menjelaskan kepemimpinan. Kepemimpinan berasal dari kata pimpin. Pimpin itu berbimbingan tangan, tuntun menuntun. Dan memimpin, memegang tangan seseorang sambil berjalan atau memandu. Sedangkan pimpinan yang melakukan kegiatan memandu orang lain. Kepemimpinan adalah perilaku seorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke arah suatu tujuan yang ingin dicapai bersama. Itu menurut Henry dan Kos. Sedangkan menurut Gatot Ruji dan Emma Thomas, kepemimpinan adalah kemampuan menggerakkan orang-orang, terutama bawahan, untuk dapat bekerja secara bersama-sama dan produktif untuk mencapai sasaran atau tujuan perusahaan atau organisasi. Kepemimpinan itu sendiri yaitu sains yang mengkaji segala tentang bagaimana seorang individu dengan upaya kemampuannya, baik secara teoritis maupun praktis, yang memiliki peran yang sangat dominan dalam kehidupan organisasinya. Kepemimpinan tanpa organisasi atau wadah, maka hanya sebatas konseptual kepemimpinan. Konsep-konsep tersebut butuh tempat atau organisasi dalam pengaplikasiannya agar menjadi sebuah kepemimpinan yang efektif. Nah, saya selanjutnya akan menyampaikan pengertian organisasi. Organisasi itu adalah bentuk setiap perserikatan atau kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi juga diartikan sebagai wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang yang saling bekerja sama dalam mencapai tujuan. Pertanyaannya, sejak kapan Anda mengenal organisasi? Dan sejak kapan Anda terlibat di organisasi? Dari pertanyaan tersebut, jawabannya yaitu sejak Anda dilahirkan, karena yang pertama, seorang individu atau manusia tidak akan hidup sendiri. Ciri peradaban manusia senantiasa ditandai dengan saling bertemu, saling berkumpul, dan saling terlibat dalam organisasi. Yang kedua, saat dilahirkan, Anda terlibat dalam organisasi persalinan. Dan yang ketiga, saat menimba ilmu ini saja, Anda terlibat organisasi pendidikan. Yang keempat, bahkan saat dimakamkan, kita akan terlibat organisasi pemakaman. Nah, selanjutnya jenis-jenis organisasi. Jenis-jenis organisasi ini ada dua, organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal ini biasanya memiliki struktur yang tersusun amat baik, teratur, dan rapi. Kewajiban serta hak dari para anggota sudah diketahui secara pasti, bahkan tak jarang dalam bentuk tertulis. Contoh organisasi formal antara lain adalah organisasi dalam pemerintahan suatu negara, organisasi yang mengembangkan suatu bisnis atau usaha dan sebagainya.
Yang kedua yaitu organisasi informal. Organisasi informal ini berbeda dengan organisasi formal. Organisasi informal ini kadang tidak memiliki tujuan atau visi misi yang spesifik. Karena itu, aturan-aturan pun kadang tidak begitu diperhatikan, sehingga sifatnya lebih fleksibel ketimbang organisasi formal. Contoh organisasi informal adalah organisasi yang berkaitan langsung dengan hobi sejenis. Contohnya itu seperti ibu-ibu arisan, anak-anak geng motor, dan sebagainya. Kepemimpinan dan organisasi. Organisasi adalah suatu kelompok orang yang sedang bekerja ke arah tujuan bersama di bawah kepemimpinan. Menurut Davis tahun 1951. Jadi, kesimpulannya, kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, ada beberapa sikap kepemimpinan dalam organisasi yang perlu diterapkan oleh seorang pemimpin. Di antaranya, yang pertama, menjalin kedekatan dengan anak buah atau mendapat respek bawahan. Yang kedua, memberikan semangat dan motivasi atau dorongan positif bawahan. Ketiga, memberikan kepercayaan dan tanggung jawab atau jangan terlalu cepat menghakimi bawahannya. Nah, dari 3 sikap kepemimpinan di atas, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, menjalin kedekatan anak buah, yaitu kepemimpinan dalam organisasi akan menjadi efektif jika seorang pemimpin telah mendapatkan respek dari anak buah. Hal ini bisa dibangun dengan menjalin kedekatan dengan mereka, sehingga mereka percaya dan mau akan mengikuti arahannya. Yang kedua, memberikan semangat dan motivasi, yaitu kepemimpinan dalam organisasi bukan melulu soal pangkat dan jabatan, tetapi kepemimpinan adalah bagaimana seorang pemimpin dapat memberikan semangat dan motivasi bahkan untuk setiap hal kecil dari pekerjaan yang anak buah Anda lakukan. Dan yang ketiga, memberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Kepemimpinan dalam organisasi adalah tentang kepercayaan. Berikan anak buah Anda kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih dalam melakukan tugas mereka. Jika ada hal yang tidak sejalan, jangan langsung menghakimi. Berikanlah pembalik agar mereka tidak takut salah dalam mengambil keputusan. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya ucapkan kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.